selamat pagi, semangat pagi nih kita semua. Sudah lama ya kita tidak ketemu, mmm, banyak kerjaan ya, banyak administrasi baru, banyak hal-hal baru setelah pasca pandemi ini ya. Ini sebetulnya juga lagi banyak kerjaan tapi, bukan yang ngerjain malah ngerekord nih. Rekan-rekan sekarang kita bahas, riset ya, karena saya banyak juga anak bimbingannya ya. Oh ya, untuk yang baru bergabung nih di dalam channel YouTube saya, nama saya adalah Anissa Lestari. Saya, adalah salah satu pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Eee, Tahun ini saya banyak kebagian anak bimbingan, S1, S2, S3 gitu ya. Nah, setelah era pandemi, lalu kemudian banyak aplikasi-aplikasi. Nah, sekarang juga kita mengenal ya, ada perkembangan AI yang juga bisa kita manfaatkan nih untuk kita mengembangkan riset, mencari ide gitu ya, atau kemudian mengembangkan ide yang sudah dipunya gitu, untuk kemudian kita akan menghasilkan, penelitian baru yang akan kita lakukan atau yang akan kita publikasikan. Nah, saya mau share salah satunya, yaitu adalah tentang ChatGPT. ChatGPT, eee, bukan yang baru juga, karena banyak yang baru-baru yang lain ya, yang sekarang, tapi saya masih bahas ChatGPT karena bisa dimanfaatkan untuk tadi, mengembangkan ide kita gitu. Nah, sekarang saya bahas dulu, ChatGPT, gimana ya ChatGPT ini bisa kita gunakan untuk mencari research gap. Teman-teman sebagaimana kita mau awal melakukan penelitian, akan membuat model penelitian yang baru, kita tuh merasa kebingungan, apakah kita mau meneliti A? Kayaknya bagusan B deh. Ih, gimana kalau C atau D dan E gitu ya. Nah, ini kita bisa gunakan si ChatGPT ini, dan ChatGPT itu mengerti ya bahasa Indonesia ya, jadi nggak usah khawatir, "Aduh harus, kita tulis dalam bahasa Inggris nggak ya?" Nggak harus, namanya juga artificial intelligence ya, jadi dia bisa dong bahasa kita. Kita ketik, eee, ap kita misalnya cari research gap tentang, apa ya, tentang penelitian akademik tentu saja, dalam hal apa, integritas akademik misalnya gitu ya. Oke, keluar deh. Nah, dia ngasih idenya, gimana nih kalau kita research gap-nya itu dalam konteks budaya dan regional. Atau yang kedua, karena sekarang ya yang lagi gimana kalau dengan perkembangan teknologi? Bagaimana dengan sanksi akademik, peran instruktur, faktor motivasi, atau mungkin dari sisi intervensinya, atau dari sisi, ini ya, intervensi pencegahan, dari sisi ini ya, ya dari sisi pencegahan atau etikanya gitu ya, dimensi-dimensinya mungkin ya diskriminan faktor atau faktor eksternal atau mungkin, bagaimana evaluasinya ini bisa, jadi ide untuk kemudian kita, bahas lebih lanjut gitu ya. Kalau kita tanya lebih lanjut, adakah artikel ilmiah yang dapat menjadi rujukan penelitian etika akademik tersebut? Coba. Nah, ini kelemahannya ya, karena memang sumber dia kan segala macam ya, jadi bisa jadi nggak ilmiah gitu, atau tadi
ini nggak terbaru gitu, kalau dia kan yang terbarunya di 2021 ya, jadi pasti lama gitu ya kalau untuk, kita cari research gap, berarti kan setidaknya dalam 2 tahun terakhir nggak ke-cover sama sekali. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa ya menyerahkan gitu keseluruhannya pada, ChatGPT, apalagi kemudian, "Tolong tuliskan, latar belakang tentang ini," dan lain-lain gitu ya, karena nanti hasilnya juga sama dan kemudian justru tidak menggambarkan apa yang mau, kita teliti tadi ya. Jadi, pandai-pandai manfaatkan kecanggihan teknologi ini untuk kita gunakan, sebagai ide, sebagai memudahkan kita belajar, iya, tapi itu bukan segalanya ya. Jadi tetap otak kita dipakai, kemampuan kita dipakai untuk membuat riset yang baik juga, gitu. Oke, nanti saya akan share yang lain-lain lagi ya, yang tipis-tipis, yang kecil-kecil, tapi kayaknya, bermanfaat gitu ya buat teman-teman semua sehingga kita dapat sama-sama produktif ya. Sampai ketemu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.